Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, dan salam kebajikan bagi kita semua. Mugi-mugi Gusti Allah panggil rahmat dan berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini Mbah Mul ingin mewajang tentang apa yang namanya layang Kalimosodo ya. Nah, di dalam sejarah pewayangan ada yang menyebutnya layang Kalimosodo, ada yang menyebut Jamus Kalimosodo. Nah, ini apa nih? Nah, sebenarnya layang Kalimosodo atau Jamus Kalimosodo ataupun jimat Kalimosodo ini dulu adalah pusaka yang dimiliki oleh Puntadewa atau Yudhistira ini. Jadi itu adalah pusaka andalan. Fungsinya apa? Nah, fungsinya adalah ngedohke musuh, menjauhkan musuh. Nah, digambarkan bahwa kenapa kok iso loh Puntadewa itu ngedohke musuh memiliki jimat itu. Nah, karena Yudhistira itu atau Puntadewa itu berdarah putih lah. Jadi dia itu tidak nggak tego ya, rata gelar, dan apa ya, emosinya itu terbawa ke mutmainah ya. Jadi sangat-sangat apa ya namanya ya, sangat-sangat mungkin bukan religius ya, lebih dekat dengan Gusti Allah ya, Pangeran Akarya Jagat. Nah, makanya Diboto memberikan pusaka yang bernama layang Kalimosodo itu. Nah, sebenarnya layang Kalimosodo itu apa toh? Layang Kalimosodo itu sebenarnya adalah gulungan ataupun tulisan yang berbentuk layang itu layon atau layang itu ya, dan berisi suatu kalimat yang bernama Kalimosodo. Nah, Kalimosodo ini di dalam sejarah tasawuf Islam ini dijarwodosokan atau disanepakkan dengan kalimat syahadat. Nah, wallahu alam bisawab, Mbah tidak tahu karena ini hanya cerita dari masa ke masa. Tetapi sebenarnya jika ditelisik dari sejarahnya, memang yang namanya Kalimosodo ini adalah suatu jimat yang berfungsi untuk ngedohke musuh, menyelamatkan kita. Makanya Yudhistira itu di antara saudara-saudaranya di dalam Pandhawa 5 itu ya, ada Janaka, ada Bima, Nakula, Sadewa. Itu dia paling tua, paling nggak tegelan. Nah, dan akhirnya dia menjadi orang yang tua kayak Mas Turutuwa ya. Dan setiap dalam peperangan itu hanya memberikan komando tetapi tidak pernah membunuh. Nah, jimat inilah yang diturunkan dan menjadi piandelnya. Nah, ditelisik dari cerita itu bahwa orang yang bisa memiliki Kalimosodo atau kalimat syahadat yang sudah merasuk di dalam dirinya, maka dia berarti sudah menjadi seorang yang berhati putih. Dan insya Allah dengan mengamalkan kalimat syahadat itu akan selamat dunia akhirat, selamat dari beboyo, selamat dari wabah, dan diberkahi oleh Gusti Allah Pangeran Akarya Jagat. Nah, sebenarnya seperti itu maknanya. Wallahu alam, Mbah tidak tahu sebenarnya, tetapi insya Allah mungkin kebenarannya seperti itu. Karena yang namanya Kalimosodo itu yang di dalamnya disanepakkan dengan
kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Padahal di dalam cerita Mahabharata itu kan ceritanya Hindu. Nah, Mbah tidak tahu apakah ini kebetulan apa otak adik gadok, tapi ternyata memang jika disanipakan dalam cerita ataupun di dalam sejarah pewayangan yang ada di Jawa, itu dijarwodosokan atau disanipakan dengan kalimat syahadat. Jadi ketika seseorang meyakini, menyakseni bahwa orang pangeran kejaba Gusti Allah lan Kanjeng Nabi Muhammad utusan Allah, nah soraono liyane manunggal nyawiji bakal selamat dunia akhirat. Nah, akhirnya seperti itu. Nah, dulu di dalam sejarahnya ada pernah mendengar dongeng seperti ini. Dulu ada pada masa wali Allah ya, sidang wali, ada seseorang yang mengaku dari zaman Purwo dan membawa sebuah gulungan. Loh, zaman Purwo ya, dan dibuka oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, yang pengakuan dari beliau yang sudah sepuh itu, ini adalah layang Kalimosodo atau Jamus Kalimosodo. Terus begitu dibuka, dibaca oleh Kanjeng Sunan Kalijogo dan berbunyi dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, wallahu alam bishawab, Mbah tidak tahu, tetapi berdasarkan ceritanya seperti itu. Dan akhirnya orang yang mengaku dari zaman Purwo itu meninggal dan dimakamkan sekarang tempatnya makamnya itu terlihat panjang balik ya, makanya dinamakan makam panjang. Nah ya, semoga Allah alam bisa, kita tidak tahu, kita nggak tahu kebenarannya. Yang pasti kita ambil cerita ya, hikmahnya aja, bahwa semua jika kita ingin selamat dunia akhirat, selamat sekobok boyo, perkuatlah tauhid kita bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Gusti Allah sebagai pangeran, dan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Nah itulah, nyakseni itu tidak harus melihat, tapi meyakini dalam hati. Insya Allah nanti akan jadi pepadang kita untuk menuju alam kelangsungan. Menuju si Elia, semoga ini jadi wejangan yang agak dalam deh. Sebenarnya kan bisa dibahas lebih mudah lagi, tapi ya ini kita tidak bisa karena ya seperti itulah yang kita terima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.